Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernawati dari PPKNC 2018 akan mereview buku Social and Political Foundation of Constitutions halaman 8 sampai 16. Oke, dalam buku tersebut pada halaman 8 sampai 12 ditemukan konstitusi dianggap sebagai ekspresi nilai gitu. Jadi ada 3 poin. Yang pertama, konstitusi itu menunjukkan nilai-nilai. Nilainya itu banyak dan beragam. Yang kedua, nilai-nilai tersebut ada dalam keseluruhan teks dan menjadi pembeda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Dan yang ketiga, konstitusi secara inheren bersandar pada cita-cita, prinsip, dan nilai-nilai yang dimaksudkan untuk memandu dan memuat perilaku pemerintah maupun masyarakatnya tidak hanya hari ini, tetapi untuk masa depan juga. Nilai-nilai tersebut biasanya meliputi kedaulatan rakyat, pemerintahan perwakilan, dan hak sipil, hak politik, hak sosial, bahkan hak ekonomi yang dianut dan dijadikan sebagai pedoman untuk masa depan bangsa tersebut. Kemudian, pada halaman 8 sampai 12 pula terdapat nilai nasional, identitas, dan pernyataan misi dalam sebuah konstitusi. Nilai-nilai kebangsaan dalam konstitusi muncul akibat masa lalu bangsa, disertai harapan dan aspirasinya untuk masa depan. Jadi, isi nilai-nilai, prinsip, dan cita-cita yang terdapat dalam konstitusi itu merupakan inspirasi dari keadaan di masa lalu. Jadi banyaknya masalah di masa lalu, dengan menciptakan sebuah konstitusi sebagai solusi, sehingga diharapkan masa depan bangsa tersebut akan lebih baik. Bisa kita ambil contoh konstitusinya, yaitu konstitusi Argentina, di mana konstitusinya disibukkan dengan menciptakan ketertiban dan stabilitas karena pengalaman sebelumnya terdapat kekacauan dan ketidakstabilan. Begitupun dengan konstitusi pasca komunis Rumania, yang mana konstitusinya ditujukan untuk mengatasi masa lalunya yang komunis. Adapun konstitusi Afrika Selatan, yang mana konstitusinya ditujukan untuk mengatasi masa lalunya yang apartheid. Jadi, setiap bangsa memiliki masa lalu yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan sebuah konstitusi yang berbeda pula sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, pada halaman 13-16 terdapat nilai dan difusi transnasional dalam sebuah konstitusi. Maksudnya apa? Difusi transnasional yaitu adanya sebuah pengadopsian nilai-nilai dari satu bangsa ke bangsa lainnya. Jadi, ada sebuah bangsa yang memang mengadopsi nilai-nilai yang juga diadopsi oleh bangsa lain. Itulah yang disebut sebagai faktor transnasional. Beberapa mekanisme difusi atau pembauran terjadi pertama karena paksaan, kedua adanya persaingan, terus yang ketiga adanya sebuah pembelajaran dari satu bangsa dengan bangsa lainnya, dan yang keempat adanya proses akulturasi. Jadi faktor transnasional ini merupakan faktor yang penting dalam fondasi konstitusi sebuah bangsa. Kenapa? Karena transnasional sama halnya juga sebagai pengakuan dari negara lain kepada negara tersebut. Kenapa? Misalkan nilai demokrasi ada di negara Indonesia, begitupun dengan di Amerika dan lainnya. Itu pun diadopsi nilainya, sehingga nilai tersebut merupakan nilai internasional yang mana bisa diadopsi pada konstitusi setiap bangsa. Seperti itu. Kemudian, adapun implikasi pada kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 2013. Kompetensi inti yaitu tertuang dalam kompetensi inti ketiga tentang pengetahuan, di mana materi ini menurut saya masuk dalam kategori memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, maupun prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dari KI tersebut, turun yaitu terdapat dalam KD kelas 7, yaitu 3.1, menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila yang
Pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam konstitusi kita, yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun 3.3 menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi siswa diajak untuk menganalisis sejarah dari konstitusi kita. Kemudian, pada KD kelas 8 SMP 3.1 berisi menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada 3.2, menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Dan KD kelas 9 SMP 3.2 siswa diajak untuk mensintesiskan isi alenia dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari KD tersebut dapat kita lihat bahwasannya terdapat upaya-upaya sekolah untuk dapat mensosialisasikan konstitusi kita mulai dari kedudukannya, fungsinya, pokok pikiran, dan lain sebagainya agar senantiasa siswa dapat mengerti dan memahami bagaimana perumusan konstitusi tersebut dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang memang paling tepat untuk kondisi bangsa Indonesia kita ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.